Halo semuanya, saya Nicholas Ignacio dengan NRP 1822039 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Kristen Maranatha. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai proyek dari kelas pengantar robotika. Proyek ini berjudul QR Guided Drone, yaitu mengenai sebuah drone yang arah terbangnya dipandu menggunakan beberapa buah QR Code. Pada suatu tempat yang asing, terkadang sulit untuk mencapai tempat yang ingin dituju. Misalkan pada gedung perkantoran, kita perlu bertanya kepada orang sekitar agar tahu arah tempat yang ingin dituju. Dan sering terjadi, arahan yang diberikan itu kurang jelas, sehingga perlu bertanya ulang kepada orang lain di tengah jalan. Skenario terbaik adalah saat kita diantarkan ke tempat yang ingin dituju. Tetapi karena tidak semua orang punya waktu untuk mengantarkan, maka yang sering terjadi adalah kita hanya diberikan arahan saja. Mencapai suatu tempat pasti akan menjadi lebih mudah jika mengikuti seseorang atau sesuatu. Oleh karena itu, pada proyek ini, drone akan digunakan sebagai pemandu arah dengan memanfaatkan pembacaan QR Code yang diletakkan pada beberapa titik di tempat yang sudah ditentukan. High level control yang digunakan pada proyek ini adalah berdasarkan behavior, atau disebut dengan behavior base. Behavior base adalah pendekatan desain robot yang mampu bergerak berdasarkan perubahan lingkungan sekitarnya. Behavior menunjukkan tingkah laku robot jika mengalami suatu permasalahan. Setiap aksi yang dilakukan robot berdasarkan stimuli yang diterima. Stimuli dalam robot adalah data dari sensor yang digunakan. Diagram di atas menunjukkan penyederhanaan dari tingkah laku drone. Saat drone tidak mengalami stimulus apa-apa, drone akan terbang. Tetapi saat drone membaca QR yang ada di lingkungan sekitar, drone tersebut akan menjalankan instruksi-instruksi yang tertanam pada drone. Sensor yang digunakan pada drone adalah sebuah kamera. Hal ini berjalan terus-menerus hingga drone membaca QR Code dengan perintah untuk mendarat. Merealisasikan proyek ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah bagian programming dan bagian berikutnya adalah uji coba pada lapangan. Proyek ini menggunakan DJI Telo Edu dengan pemrograman bahasa Python. Bagian programming dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah membaca QR, kemudian mengontrol drone menggunakan keyboard, lalu program untuk menerbangkan drone dengan panduan QR. Hal pertama yang dilakukan pada uji coba lapangan adalah untuk menentukan jalur yang akan dilalui drone. Kemudian memasang QR di mana drone harus berbelok. Setelah menentukan jalur, program untuk menerbangkan drone akan disesuaikan dengan jalur yang telah dibuat. Bagian pertama program adalah untuk membaca QR. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python versi 3.7.6. Versi ini yang digunakan karena bekerja paling baik dengan OpenCV. OpenCV adalah library yang dapat digunakan untuk melihat tampilan dari kamera. Program di atas tidak membuat drone bergerak, tetapi hanya membuka kamera dan mendekode isi dari QR Code yang telah dibuat. Decoding QR Code menggunakan library dari Python bernama PyZBar. Library lain yang dibutuhkan adalah DJI Telo PY dari DJI. Library ini mempunyai banyak fungsi seperti mengatur posisi, melihatkan tampilan kamera, tetapi terutama library ini digunakan untuk menghubungkan drone ke laptop via Wi-Fi. Pada gambar di atas, terdapat QR Code yang telah dibuat dan ditampilkan pada layar. Kemudian di sebelah kiri QR Code, terdapat tayangan dari kamera drone. Drone tersebut dipegang di depan layar monitor laptop. Data dari QR Code yang sudah didecode akan ditampilkan pada program. Dapat dilihat pada kiri bawah layar, terdapat tulisan First Position. Ini merupakan isi dari QR Code pada layar yang tertangkap oleh kamera drone. Program berikutnya adalah menerbangkan drone menggunakan input keyboard. Library yang digunakan untuk mengatur pergerakan drone adalah DJI Telo PY. Dengan komen Send RC Control, yaw, pitch, roll, dan thrust dapat diatur semua. Pada kiri bawah layar terdapat output program dengan tulisan send command dalam kurung no expect response. Titik 2 RC 0000. Angka di sini merupakan argumen untuk mengirimkan RC control. Argumen tersebut adalah left right velocity, forward backward velocity, up down velocity, dan yaw velocity. Nilai yang dapat dimasukkan beragam dari -100 ke 100, dengan 0 berarti diam. Jika argumen tersebut adalah -50,000, maka drone akan bergerak ke kiri dengan kecepatan 50. Setelah dapat mengatur pergerakan drone, kemudian diperlukan mapping keyboard sesuai yang diinginkan.
Contohnya adalah jika saat menekan tombol W, maka drone akan naik, tetapi saat menekan tombol S, drone akan turun. Untuk kill kiri dan kanan digunakan tombol A dan D, sedangkan tanda panah pada keyboard digunakan untuk membuat drone maju, mundur, kiri, atau kanan. Program ini dapat menerima input keyboard dengan bantuan library Pygame, yang kemudian input tersebut digunakan untuk memberikan nilai pada komen send RC control agar drone dapat bergerak. Program terakhir adalah untuk membuat drone terbang dengan input QR code dari kamera drone. Program ini adalah gabungan dari kedua program di atas. Output yang dihasilkan dari pembacaan QR, datanya akan di-return untuk dijadikan input pada program mengendalikan drone menggunakan keyboard. Jika drone membaca QR asing, maka QR tersebut akan tetap di-decode, tetapi karena di program tidak ada instruksi apa-apa, maka drone tidak akan bergerak. Tetapi sebaliknya, jika terdapat QR code yang sesuai dengan isi program, maka drone akan bergerak. Program ini hanya membuat drone bergerak maju, mundur, kiri, kanan, atas, bawah, dan yaw. Tujuan utama program ini adalah untuk dijadikan proof of concept bahwa drone dapat bergerak berdasarkan input dari pembacaan QR code. Bagian realisasi berikutnya adalah uji coba. Uji coba lapangan akan dibuat 3 jalur. Jalur pertama merupakan yang paling sederhana dengan 1 belokan, jalur kedua dengan 2 belokan, dan jalur ketiga dengan 3 belokan. Pada gambar jalur pertama dinamai A dengan warna merah, jalur kedua dinamai B dengan warna kuning, dan jalur ketiga dinamai C dengan warna hijau. Ketiga jalur di atas merupakan ilustrasi penunjuk arah pada suatu tempat asing dari start hingga tempat yang ingin dituju. Jika tiap jalur harus menggunakan QR yang berbeda, maka jalur pertama membutuhkan 2 QR untuk belok dan landing. Jalur kedua membutuhkan 3 QR karena terdapat 2 belokan dan landing, sedangkan jalur ketiga membutuhkan 4 QR karena terdapat 3 belokan dan landing. Total QR yang diperlukan adalah 9 QR yang berbeda jika jalur tersebut independen. Tetapi dengan menyesuaikan program, tempat yang ingin dituju dapat dijadikan input terlebih dahulu. Kemudian instruksi QR dapat berbeda walaupun menggunakan QR yang sama. QR tersebut diletakkan di mana drone harus menentukan arah berbelok, sehingga QR yang digunakan hanya 4 macam, yaitu first position, second position, third position, dan landing. QR landing digunakan sebanyak 3 kali karena terdapat 3 jalur. Setelah menentukan jalur, berikutnya adalah menyesuaikan program dengan jalur yang sudah ditentukan. Perubahan pertama adalah adanya input jalur yang akan dituju. Seperti slide sebelumnya, terdapat 3 jalur, yaitu A, B, dan C. Dari input tersebut, maka perintah yang dijalankan akan berbeda berdasarkan input yang dimasukkan. Pergerakan drone disesuaikan sedemikian rupa agar tiap titik belok, drone berada di posisi yang tepat untuk membaca QR. Gambar di atas merupakan percobaan pertama untuk membantu drone menggunakan QR code. Dan berikut ini adalah video di mana drone mengeksekusi 3 jalur dengan panduan QR code.
Sebagai kesimpulannya, mengikuti drone lebih jelas untuk mencapai suatu destinasi dibanding mengikuti arahan. Sayangnya, pada kasus ini drone bergerak relatif kurang cepat. Program di atas menunjukkan bahwa drone dapat diprogram untuk membaca QR dan terbang berdasarkan QR yang dibacanya. Input yang dimasukkan menentukan instruksi yang dijalankan. QR yang sama dapat berarti beda jika input yang digunakan berbeda. Konsep ini tidak terbatas hanya pada 3 jalur yang ditunjukkan pada video. Jalur yang dibuat dapat jauh lebih bervariasi dan lebih jauh jaraknya. Semakin kompleks jalurnya, maka program yang dibuat juga harus makin panjang. Sekian saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.